الفاتحة على أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل واحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من ظلات الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ينصر العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه ويختم لنا ولكم حسنا ولكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره خصوصا المعلم حسن كده الشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وسائر بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وأصولهما وأمورهما وإلى روح أبي محمد طيب بن محمد بن حجر عيشة بن أجمل بن مصر بن حجر جدي بن محمد بن قاوين جدي حجر ملك بن جدي أنصاري سعيد بن أنصاري سعيد أحمد شيخون ثم إلى روح جدي سعيد بن الوحيد جدة سليم عبد الغني مصر ووصولهم وأمورهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. الشيطان يعيدكم الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدوء والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat, nikmat iman, Islam, sehat, afiat dan berbagai nikmat lainnya sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir kumpul di majlis yang penuh berkah, majlis ilmu, majlis warisan daripada guru-guru kita, warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu
menjanjikan kepada kalian kepakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian berbuat keji, fahsya. Wallahu ya'idukum, sedangkan Allah menjanjikan kalian maghfiratau, ampunan darinya, wa fadla, maghfiratan minhu, wa fadla, ampunan dan keutamaan, ya, rizki yang banyak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Asyaitan, syaitan itu ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kalian kefakiran. Kalau kita mau sedekah, mau infak, mau kurin zakat, itu datang tuh bisikan syaitan. Kalau lo sedekah, infak, duit lo kurang, duit baku, miskin lo. Padahal nggak ada orang gara-gara sedekah jadi miskin. Nggak ada orang gara-gara infak miskin. Selama dia cari hartanya halal, kemudian sedekahnya benar, Allah Subhanahu wa taala malah menambahkan rezekinya. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Mana kosomalun min sadaqatin." Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan jadi lebih. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul menjanjikan orang-orang yang bersedekah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah di hari sedekahnya. Di hari sedekahnya itu, misalnya pagi dia sedekah, maka pagi itu terus sampai pagi lagi, itu dijamin oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah dari berbagai musibah yang mengenaskan, musibah yang tidak mengenakkan. Kalau musibah-musibah kecil mah datang tetap ya, kayak sakit gigi, panuan, ya. Tapi yang besar-besar, sekalipun takdir udah ditentukan oleh Allah, barangkali terjatuh tapi dia nggak kena. Ya. Hari sedekah. Ada seorang ke hutan, bawa tangga, kerjaannya ngambilin telur-telur burung tuh di hutan. Kalau bahasanya bukan nyolong ya, pokoknya ngambilin telur burung. Burung dengerin capek-capek diambilin. Kesel burung-burung. Si mak-mak induk-induknya pada kesel, ngadu sama Allah, ya Rob, kita capek-capek ngeren, kita nelor titi yang tinggal ambilin doang. Tolong kami dong ya Allah, kata burung-burung. Dengan bahasa burung, kan Allah ngerti. Kalau orang itu datang lagi mau ngambilin telur kami minggu depan atau bulan depan kami bertelur, tolong ya Allah, berikan kami pertolonganmu supaya orang itu terserah deh nggak apain gitu ya, karena kami juga pengen punya anak kan, pengen berkembang. Kalau telur diambil dimakan, telur diambil kemek, gimana punya anak gitu. Akhirnya Allah menjanjikan, kalau nanti orang pencuri itu datang lagi
naik pohon mau ngambilin telur-telur burung tuh, Allah suruh malaikat julakin tangganya biar ya, julakin tangganya biar ya. Ada di kitab Irsyadul Ibad, cuman saya pakai bahasa Betawi aja. Lah, kan Allah la yukhliful mi'ad, Allah enggak mengingkari janji. Sebut berapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian datang tuh, yang tukang ngambilin telur burung, namanya bukan Bang Soleh bukan ya. Bawa tangga di tengah hutan, ketemu orang miskin kelaparan. Ketiga hari nggak makan, kesian dia bawa bekal roti, kasih deh tuh orang kelaparan tadi, orang miskin. Dia sedekah dengan roti dia, ikhlas karena Allah. Gak tega nih orang lapar. Udah lanjutin perjalanan. Naik ke atas pohon, ambil telur, naik lagi pohon sono, tinggal burung pada gini. Allah mana Allah? Kan udah berjanji kalau orang itu datang ngambilin telur lagi, bakal disuruh malaikat julakin tetangga beriatu. Hampir diambilin, pretelin telur-telur tuh di sarang-sarang burung. Dengan selamat itu orang bawa. Ya Rabb, kata burung, bagaimana bukankah kau tidak mengingkari janji? Kau berjanji untuk menolong kami. Kata Allah, janjiku terlebih dahulu buat orang yang bersedekah. Janjiku terhadap orang-orang yang bersedekah udah terlebih dahulu daripada janji kepadamu. Bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan aku celakakan pada hari sedekahnya dia. Jadi luar biasa nih sedekah. Tudfa'u lil bala. Sedekah itu nolak bala. Sedekah itu bisa nyembuhin penyakit. Ada orang penyakit nggak baik-baik, sedekah baik ada. Dulu saya lagi susah-susahnya, pernah saya ceritain, mesti ingat. Anak saya yang perempuan yang sekarang di Lampung, Dewa Melakinya tuh masih kecil, sama anak kecil namanya. Anak-anak kan tainya nggak enak ya. Dia mainin kacang tanah, masuk ke hidung. Kacang tanah masuk ke hidung. Oh, lebokan dia. Kita mau cabut kagak bisa. Bener gak? Tapi kan kagak enak biar satu nyelip sini. Ke dalam, bukan di luar sini, udah ke dalam. Orang dia mau coba ngambil kagak bisa, makin dalam. Di sini udah nih. Itu kalau kita mau ke THT lumayan tuh. Cuma dikitin dong mengkecek, dicabut 300.000. Dulu pas Pego deh. Pego tahun 96 lumayan juga. Pego tahun 96 berapa duit tuh Pego Orang Pego kecil tahun 96. Oh ya lu. Alhasil saya kebingungan gimana. Ngajar cuman tahu sendiri ngajarin madrasah gajinya berapa sebulan. Kalau minta lagi kita lagi kelimpungan nih, lagi kelimpungan, cari bawa kemana nih, gitu ya. Mereka perempuan, nenek, langganan nyak saya itu. Yang minta ada langganan dulu tuh. Ambilin duit sampai di atas TV tuh di sebelah ini. Ada waktu itu saya lupa 5.000 berapa gitu. Asli karena langganannya. Saya mau terusin nyak saya gitu, kalau dia datang lo jangan tolak, kasih berapa aja deh. Itu teman gue itu katanya Nyak Ica tuh, teman gue ngobrol tuh, kasih beras sama Nyak Ica. Nyak saya namanya Haji Maisha, panggilan Ica. Akhirnya kasih 5.000 nggak salah, sampai 2.000 saya lupa deh. Alhasil pas masuk kelar, tuh anak bersih tuh bersin. Bangkis, anjing keluar. Alhamdulillah. Aturan
Kayak gue jadi goceng gimana. Tuh lihat sedekah tuh. Padahal kita belum belum saat itu belum tahu tentang hadis itu segala macam. Alhasil kebukti orang sedekah. Nah kalau setan janji lain, lo sedekah jadi fakir lo. Wa yamurukum yukhawifukum bihi in tasaddaqtum. Nakut-nakutin kamu setan tuh. Kalau kamu sedekah, kamu jadi miskin, fakir. Fatamassaku, maka kamu jadi nahan. Enggak mau sedekah. Padahal Allah suruh sedekah semampu kita. Kalau zakat ada aturannya 2,5%. Kalau sedekah mah semau kita. Enggak ada batasnya. Enggak ada kian persen, kian enggak. Ya. Beda sama zakat. Wa yamurukum bil fahsya, setan nyuruh kamu berbuat fahsya. Al bukhlu wa man'u zakat. Setan nyuruh bakhil, nahan zakat, itu setan. Ya. Jadi kalau ada datang di hati kita tuh segan sedekah, takut keluarin zakat, ya, nggak mau infak, itu berarti setan kita ikutin. Kalau ada, beda nggak ada. Oh, ada apa yang kita mau sedekah ini? Ya ada, kadang-kadang kita ada nggak mau juga ya. Mikir, aduh, duit cuman 10 juta nih. Kalau sedekah 100, sisanya tinggal 90 ya. 9 juta 990 ya. Iya. Hah? Kalau 100.000, 900. Iya. Tinggal 9 juta 900 nih. Kurang cepet nih. Tercepet dari mana nyarinya nih gitu. Takut. Ustaz dia pindah ke belakang. Wallahu ya'idukum, sedangkan Allah menjanjikan kalian alal infak, kalau mau infak nih Allah janjikan maghfiratan minhu. Paling kagak Allah ampunin dosa kita. Kita infak nih, kita sedekah Allah ampunin dosa kita. Ada dosa yang diampunin dengan istighfar cukup. Ada dengan istighfar nggak diampunin dengan ibadah. Ya, yang sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji. Ada dosa yang diampunin dengan sedekah. Ada dosa yang nggak diampunin dengan istighfar, nggak diampunin dengan ibadah, nggak diampunin dengan sedekah. Diampuninya mebala. Iya, ujian datang kepada kita, lalu kita sabar, diampunin itu dosa. Jangan ditanya dosanya apaan tuh, aku juga nggak tahu. Ya dosa jenis apa kita nggak tahu. Yang nggak diampunin cuma dosa syirik. Ya. Yang lain diampuni. Jadi ada satu dosa tuh. Kita nggak tahu jenis dosa apaan. Dengan istighfar kita cukup diampuni. Makanya kita nggak cukup dengan istighfar saja kan. Karena kita banyak dosa. Nggak cukup dengan istighfar kita kudu sholat. Barangkali dosa yang kita perbuat itu nggak diampuni dengan istighfar kita, diampuni dengan sholat. Betul? Nggak cukup dengan sholat, kita puasa. Ramadan namanya. Itu juga menjadikan sebab diampuni dosa kita. Cuma jenis yang mana Allah alam. Allah yang maha tahu. Ada juga dengan 3 ini nggak diampuni. Diampuni dengan sakit. Kita dikasih sakit sama Allah, kita terima. Pilek, ya, sakit apa aja kita terima, walaupun aduh, segala macam, tapi hati nerima bahwa ini itu jadi ampunan dosa. Makanya orang mukmin itu serba enak, dia istighfar dosa diampunin, dia sholat dosa diampunin, terkadang nggak mempan diampunin dengan yang lain. Penyakit yang datang, musibah yang menimpanya, bala yang datang kepada dirinya,
itu menjadi sebab dosanya diampuni Allah. Makanya kalau ente kena bala, pikiran kita ke situ. Allah mau ampunin dosa aneh nih. Kalau udah begitu, ajib, nggak bakal kita berkeluh kesah. Karena Allah menjadikan penyakit kita atau musibah itu satu jalan menghapuskan atau mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Oke, ada orang yang sakit, hampir meninggal dunia. Bersih. Kafarah, dosanya diampuni Allah. Gak pakai sholat diampuni, gak pakai ini. Dia sakit aja, dia tergeletak sakit, gak bisa ngapa-ngapain, ya enggak? Sholat juga udah seade-adenya deh, tapi dosanya dikit-dikit dibocelin sama Allah. Sakit menjadi sebab bersih dirinya di hadapan Allah. Mau gak? Jangan juga. Kalau kata mau lah bingung jawabnya. Ya artinya kalau memang kehendak Allah ya terima aja gimana. Tapi mintanya saya. Ya enak mah. Dosa diampuni sedekah yang enak Biar jadi orang kaya gitu maksudnya. Sedekah gitu. Jadi sakit musibah buat orang mukmin itu bukannya bala, bukannya azab. Itu ujian dari Allah. Ya untuk ngangkat kita punya derajat dan untuk ngapusin kita punya dosa. Gitu. Ya. Uji kesabaran. Dan kita mau diangkat derajat kita, dihapusin dosa kita. Wa fadlan. Udah sedekah itu dijanjikan sama Allah ampunan. Dan Allah menjanjikan kepada kalian sedekah, dalam sedekah itu ampunan Allah. Lizunubikum, buat dosa-dosa kalian, bukan satu dosa. Zunub itu jamak, berarti dosa banyak diampuni Allah. Karena dosa itu banyak. Di samping itu wa fadlah. Udah dosa diampuni sama Allah, Allah janjikan karunia. Apa karunia di sini? Rizqan khalafan minhu, rezeki yang berlipat-lipat, bergandeng. Ya, udah dosa kita diampunin, rezeki kita jadi bertambah. Kan ayatnya umum tuh, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi. Demi kalau kau bersyukur, syukur apa saja, sehat kita, harta kita syukurin dengan bersedekah. Misalnya, kalau badan sehat, hadir ke majelis taklim, sholat, baca Quran. La azidannakum, yang kata Allah, niscaya pasti aku lebihkan lagi. Itu nikmat dilebih-lebihin Allah. Jadi orang kaya bersedekah ya dilebihin lagi itu nikmatnya, nikmat kaya itu nikmat harta. Lebih. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Gampang Allah. Ente cuman sedekah 200.000, 100.000, 50.000, Allah mau kasih ente jadi 5 miliar, sama Allah mah kecil. Orang maha kaya Allah. Jangan pikirin caranya urusan Allah. Kita jalanin aja. Ya. Jangan tanya tentang caranya Allah membalas, caranya Allah meluaskan rezeki seorang, caranya Allah mengeluarkan hambanya dari kesulitan, caranya bagaimana, itu urusan Allah. Kita mah yang pikir, yang penting janjinya aja yang kita pegang. Oh, Allah tidak pernah mengingkari. Nah di situ tuh dengar ayat ini yakin gitu. Nah kalau yakin kita kuat di urusan ini, pasti kita nggak mau ninggalin sedekah. Makanya Habib Abdullah mengatakan wa alaika bitagwiyati yaqin.
Nah, dan kamu hendaklah memperkuat yakinmu. Karena dengan yakin itu amal kita tergantung. Kalau yakin kuat, amal kuat. Kalau yakin sehat, amal sehat. Kalau yakinnya lemah, amal kita jadi lemah. Mana itu? Iya itu ayat-ayat Quran yang kita dengerin tentang janji-janji Allah buat ini, buat ini. Yakin. Kuat yakin kita pasti amal kita kuat di situ. Tapi kalau iya, ya dengar ayat Quran apa iya? Lo mukmin bukan? Orang mukmin wajib percaya sama ayat. Ini ayat Allah loh yang bicara. Allah yang berfirman. Allah Maha Luas karunia-Nya alim dan Allah Maha tahu bil munfiq. Siapa yang menginfak? Allah tahu. Makanya nggak perlu kita kasih tahu orang. Nggak perlu kita gembar-gemborin sedekah kita. Nggak perlu kita syiarin, nggak usah. Atau di malam hari di tengah hutan. Nah itu maling telur, ya. Siapa yang tahu dia sedekah sama tukang orang miskin yang kelaparan? Nggak ada orang di situ di hutan. Antara dia sama Allah. Jadi Allah tahu siapa yang berinfak dan Allah siapin janjinya. Gitu. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah. Apa sih hikmah? Ail ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Muaddi ilal amal, yang mengantarkan kepada pengamalan. Tuh. Hikmah itu ilmu yang berguna yang bisa mendorong kita buat beramal. Ya. Kayak ini nih, dengan ayat Quran tentang jaminan Allah buat orang yang bersedekah, janji Allah buat orang yang bersedekah. Oh janji setan, lo mau ikutin janji setan atau janji Allah nih? Oh janji Allah yang saya ikutin. Lalu kita diberikan hikmah oleh Allah. Tidak ada kita diberikan hikmah. Ngamalin pasti. Enggak tiap hari, 2 hari sekali. Enggak juga seminggu sekali. Enggak juga sebulan. Enggak juga setahun sekali. Enggak seumur hidup sekali. Sedekah seumur hidup sekali. Ya. Kan sedekah tadi saya bilang, di bawah kita pasti ada orang yang lebih susah dari kita. Jangan antum merasa diri antum yang paling susah, jangan. Di bawah kita pasti ada orang yang ame kita duit 5.000 nggak ada artinya, ame dia ada artinya, ada. Nah, bener nggak? Pasti itu. Wah, gue nggak enak sedekah 5.000. Ame dia tuh penting banget 5.000. Jangan gara-gara nggak enak, nggak usah dah. 3.000 aja ada yang bermanfaat. Kalau orang sama sekali nggak. Ada orang yang doanya panjang, kita udah lewat dia masih doa juga, gara-gara 5.000 perak. Karena media berarti banget. Gitu. Ya. Jadi kita bisa, siapapun bisa bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Gitu. Daripada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Berarti kan yang lebih susah. Toko sedekah jangan mau orang yang lebih kaya, bukan sedekah namanya. Ngejek. Iya. Kalau mau ustadz, mau kiai jangan sedekah, mau habib jangan sedekah, hadiah. Ya. Tak sedekah ini hadiah. Kalau mau kiai, mau guru, mau habib hadiah. Bukan sedekah jatuhnya. Omongan kita hadiah. Karena al-hadiah itu alamatul hubbi. Hadiah itu alamatul hubbi. Tanda kita cinta. Tuh, kita cinta sama guru, hadiah. Guru cinta murid, kasih ilmu, ya kan? Gitu. Ini guru aja yang cinta murid, nggak apa-apa.
Yang dapat pahala guru terus jadinya. Al-hadiyah. Jadi yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah, ilmu, an-nafi' yang mengantarkan dia untuk mengamalkan ilmu. Itu hikmah. Bukan orang belajar hikmah. Hikmah nggak bisa dipelajarin. Allah yang kasih. Allah kasih ilmu, kemudian Allah kasih kepadanya taufik, kekuatan untuk mengamalkan ilmunya yang didapat. Itu namanya hikmah. Mayyasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Mudah-mudahan kita nih yang dikehendaki oleh Allah dapat hikmah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ila sa'al limausirihi ila sa'adatil abadiyah. Kenapa dikatakan sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak? Karena tempat kembalinya dia nanti menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Diamalin ilmu dapat tentang sedekah, dia sedekah ikhlas, dapat pahala. Ini di surga dapat ganjaran. Abadi gak? Dengar tentang sholat, dia sholat, lalu dia dapat pahala, masuk surga, abadi gak? Itu ilmu, hikmah namanya. Setiap ilmu yang didapat diamalin, termasuk ikhlas. Ikhlas itu ilmu. Amalin dong ilmu ikhlas. Jangan diamalin riya, sum'ah, jangan yang begitu buang jauh-jauh. Riya, sum'ah, ujub, kibir, buang jauh-jauh. Yang kita pakai ikhlas, redho, sabar, apa lagi? Syukur, yang bagus-bagus. Oleh ini demen Bang Soleh. Senyum terus Bang Soleh orangnya. Luar biasa. Jadi yang sono-sono yang kiri-kiri buang. Siapa orang yang diberikan hikmah, maka dia akan dia kembali kepada mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang tiadalah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, yang punya pikiran, ashabul uqul. Ashabul uqul. Ashabul uqul itu orang yang punya akal. Fihi idgham muta' fil asli. Wa ma, asalnya ada tak tuh. Sebelum zal ada tak. Wa ma yadzakkaru. Taknya dimasukin ke zal jadi syiddah. Asalnya ya, ta, zal, kaf, ro. Taknya dimasukin ke zal jadi syiddah. Jadi wa ma yadzakkaru. Makanya kalau baca itu ada suara ta. Wa ma yadzakkaru. Asalnya ada tak bil asli. Bidzal. Maknanya apa? Ya ta'awzu. Siapa orang yang tiadalah yang dapat mengambil pelajaran mauizah, ya ta'awzu itu mauizah. Yang dapat mengambil mauizah kecuali orang-orang yang punya akal. Nanti ayat selanjutnya insyaallah panjang umur sehat afiat. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lam. Wallahu a'lam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.